بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، Nahmadullah Azza wa Jal, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul pada kajian rutin dan setiap malam Selasa yang membahas kitab Sahihul Imam Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan malam ini, malam Selasa pada tanggal 14 Jumada Al-Ula tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 28 Desember tahun 2020. Kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab shalah, masih berkaitan dengan hukum-hukum seputar masjid. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Juhfi maulahum al-Bukhari Amirul Mu'minin fil Hadith rahimahullahu ta'ala, Babu syi'ri fil masjid, bab
bersyair di masjid. Maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang hukum mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Apa hukumnya? Kita mengetahui bahwa di antara ilmu bahasa Arab, ilmu yang berkaitan dengan bait-bait syair. Kalau di dalam bahasa kita dia semacam puisi atau semacam sajak yang disampaikan berkaitan dengan pembahasan tertentu. Nah, di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan ilmu al-qawafi yang berkaitan dengan pembuatan bait-bait syair, dan itu merupakan hal yang masyhur sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, di sana banyak sekali dikenal para ahli syair, para syu'ara, yang bahasa mereka merupakan bahasa Arab yang fasih. Oleh karena itu hingga sekarang para ulama ahli bahasa Arab, mereka masih saja menggunakan bait-bait syair yang merupakan peninggalan para ahli syair di zaman jahiliyah untuk dijadikan sebagai penguat di dalam bahasa Arab, bahwa ini merupakan bahasa Arab, baik dalam ilmu nahwu atau ilmu saraf, balaghah, dan yang lainnya. Itu banyak sekali kita dapati di dalam kitab-kitab bahasa Arab, termasuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Demikian pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, di antara mereka ada yang dikenal orang-orang yang memiliki keahlian di dalam membuat syair-syair. Mereka disebut sebagai syair Rasulullah, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Hasan bin Thabit yang nanti akan kita bahas radhiyallahu anhu, dan yang lainnya. Mereka ini dikenal sebagai para syu'ara, para ahli syair, ahli di dalam membuat syair. Dan di antara tujuan pembuatan syair itu bermacam-macam. Ada yang membuat bait-bait syair berkaitan dengan permasalahan iman, tentang Islam, tentang akidah, tentang tauhid, tentang akhlak, tentang adab, atau untaian-untaian syair yang tidak berkaitan dengan permasalahan agama. Bahkan ada di antara mereka yang membuat syair-syair yang pada hakikatnya memuat hal-hal yang mungkin bertentangan dengan Islam. Ada yang membuat syair-syair yang menerangkan tentang sifat-sifat wanita, ya. Ada yang menerangkan tentang hubungan gelap antara lelaki dengan wanita, macam-macam, ya. Tujuan mereka di dalam membuat syair-syair itu. Nah, syair-syair ini itu biasanya didendangkan atau disampaikan, ya, dengan berirama, dengan dendangan, ada intonasinya,
namun tidak seperti dengan nyanyian yang kita kenal sekarang ini. Syair-syair yang diucapkan oleh bangsa Arab itu adalah syair-syair yang biasa mereka ucapkan, namun tanpa ada aturan-aturan tertentu yang kita kenal dalam ilmu permusikan, do re mi fa sol itu. Mereka menyampaikannya ya secara natural, secara tabi'ah, berbeda dengan al-aghani, dengan musik-musik atau nyanyian-nyanyian yang kita tahu sekarang ini. Ya, ada permulaannya, kemudian ada refnya, ada macam-macam. Ya, yang ketika seorang mendengarkannya dapat menyebabkan seorang terbawa mabuk kepayang, yang dapat mematikan hati seorang. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari lahu al-hadith liyudhill an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahul hadith, ucapan sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, yang dimaksud adalah nyanyian, yang dimaksud adalah nyanyian. Dan lebih parah lagi kalau nyanyian itu disertai dengan alat musik. Dan beliau juga mengatakan innal ghina yumbitun nifaqa fil qalbi, bahwa nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seorang. Berbeda halnya dengan insyad al-asy'ar, ya, mendendangkan syair-syair. Ya, irama ini tidak seperti musik, seperti nyanyian yang kita kenal sekarang ini. Nah, apa hukumnya mendendangkan syair di dalam masjid? Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di dalam masjid mendendangkan syair-syair. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi', telah memberitakan pada kami Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi. Qala akhbarana Syu'aib, kata beliau telah mengabarkan kepada kami Syu'aib ibn Abi Hamzah Dinar Abu Bishr Al-Himsi Al-Qurashi maulahu. Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, kata beliau telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Al-Harith Al-Qurashi Az-Zuhri. Beliau dari Madinah. Diperselisihkan siapa nama beliau. Beliau dikenal dengan kunyah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan nama beliau Abdullah, ada yang mengatakan nama beliau Ismail, ada pula yang mengatakan kunyah beliau itulah nama beliau. Kunyah beliau Abu Salamah, namanya Abu Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau dari kalangan tabi'in,
termasuk dari kalangan para ulama, para fuqaha. Jadi di kalangan tabi'in di Madinah itu dikenal ada yang disebut sebagai al-fuqaha'us sab'ah, 7 ahli fikih Madinah, 7 ahli fikih. Nah, Abu Salamah ini termasuk yang diperselisihkan apakah beliau termasuk ke dalam 7 yang dikenal sebagai al-fuqaha'us sab'ah atau tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wa fil kibaril fuqaha'is sab'ah Kharijatul Qasim thumma Urwah thumma Sulaiman Ubaidullah Sa'idun wasabi'u dhushtibahi Abu Salamatin aw Salimu aw fa Abu Bakrin khilafun qaimu. Bahwa di kalangan para pembesar tabi'in ada yang disebut al-fuqaha'us sab'ah, 7 ahli fikih. Kharijah bin Zaid bin Thabit Al-Ansari, Kharijatu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, Sulaiman ibn Yasar, Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Yang keenam Sa'id ibn Musayyab. Nah, yang ketujuh ini diperselisihkan. Wasabi'u dhushtibahi. Yang ketujuh ada yang mengatakan ahli fikih yang ketujuh adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf ini yang menjadi periwayat hadis yang kita bahas. Ada yang mengatakan bukan dia tapi Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Ada lagi yang mengatakan bukan dia, yang ketujuh itu Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith. Jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang ketujuh. Namun mereka seluruhnya adalah para ahli fikih dari kota Madinah, termasuk Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf rahimahumullah, annahu sami'a Hassan ibn Thabit Al-Ansari, bahwa beliau mendengarkan Hassan bin Thabit Al-Ansari. Hassan bin Thabit ibn al-Munzir ibn Haram bin Amr Al-Ansari An-Najjari, Abu Abdurrahman kunyah beliau. Ada yang mengatakan kunyah beliau Abul Walid, ada lagi yang mengatakan Abul Husam. Beliau dikenal sebagai syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyairnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa beliau mendengarkan Hassan bin Thabit Al-Ansari yastashhidu Abu Hurairah. Beliau meminta persaksian Abu Hurairah, persaksian berupa berita tentang hukum syar'i. Apa yang beliau minta kepada Abu Hurairah untuk beliau persaksikan? Kata beliau, hal sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, apakah engkau pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hassan, wahai Hassan, maksudnya Hassan bin Thabit, ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin dalam merendahkan Islam, dalam merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan syair-syair yang mereka sampaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hassan, wahai Hassan, jawablah syair-syair mereka, bantah mereka, sebutkan cercaan-cercaan terhadap mereka kaum musyrikin untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkanlah Hassan dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihi salam. Jadi Hassan bin Thabit meminta kepada Abu Hurairah untuk mempersaksikan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan ini. Wahai Hassan, lakukanlah pembelaan terhadap Nabi. Ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuatkanlah Hassan dengan pertolongan Jibril, Ruhul Quds. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, na'am, iya, memang demikian. Ada yang tertinggal di sini, saya terlewatkan dalam membacanya. Yastashhidu Abu Hurairah anshuduka billah. Anshuduka, anshudu itu artinya aku meminta kepadamu, aku bertanya kepadamu atas nama Allah. Anshuduka billah seperti ucapan seorang as'aluka billah, aku memintamu dengan nama Allah. Apakah engkau pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Hassan, lakukanlah pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membantah kaum musyrikin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Hassan dengan pertolongan Ruhul Qudus, Jibril alaihissalam. Kata Abu Hurairah, na'am, iya. Maksudnya Abu Hurairah pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, mendoakan Hassan bin Thabit agar diberi kekuatan, diberi pertolongan dengan bantuan Jibril alaihi salam. Demikian teks hadis yang disebutkan di dalam bab ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun kalau kita memperhatikan lafaz hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam riwayat ini, tidak ada kaitannya dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bab bersyair di dalam masjid. Setelah hadisnya dibaca seperti yang antum dengar tadi, inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini kok tidak ada. Tidak ada penyebutan bahwa Hassan bin Thabit mendendangkan syair-syairnya di dalam masjid dan didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang ada di dalam hadis ini adalah pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Hassan dan anjuran beliau untuk menjawab cercaan orang-orang musyrik, cercaan orang-orang kafir, dan melakukan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mendoakan kebaikan kepada Thabit. Jadi tidak nampak ya secara zahir, secara jelas ada keterkaitan antara matan yang disebutkan di dalam hadis ini dengan judul bab. Namun kata para ulama bahwa cukuplah di dalam hadis ini adanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan permintaan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk membuat syair-syair di dalam membantah orang-orang musyrikin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantah musuh-musuh Islam, membantah orang-orang yang mencerca Islam, mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masjid
adalah tempat seseorang menghidupkan sebuah keutamaan, termasuk dalam hal ini membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari din, bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan satu hal yang terlarang seseorang mendendangkan syair-syair yang menjunjung tinggi Islam, yang memuji Islam, yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela Rasulullah alaihi salatu wasallam dari cercaan orang-orang mencela. Mungkin dari sisi ini kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab asy-syi'ru fil masjid, bab bersyair di masjid, bahwa memang tidak ada larangannya. Dukungan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hassan bin Thabit menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Seorang mendendangkan syair, seorang membuat syair-syair. Terlebih Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna minasy-syi'ri hikmatan, sesungguhnya termasuk di antara syair itu ada hikmah di dalamnya, ada hikmah, ada kata-kata bijak yang bisa dipetik di dalamnya. Namun dalil-dalil yang lain menunjukkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa mendendangkan syair di dalam masjid merupakan hal yang diperbolehkan. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga meriwayatkan hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab, juga datang dari hadis Al-Bara' bin Azib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dukungan kepada Hassan bin Thabit, dan beliau mengatakan uhjuhum, haja yahju, al-haju dalam bahasa Arab itu maknanya menyebutkan aib-aib orang-orang yang disebutkan di dalam bait syair, di dalam syair tersebut. Uhjuhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, serang mereka, maksudnya serang orang-orang musyrikin dengan dendangan syair-syair yang merendahkan mereka, yang menerangkan tentang borok-boroknya mereka, yang menerangkan tentang keburukan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendukung Hassan, uhjuhum wa Jibrilu ma'ak, dan Jibril bersamamu. Jibril alaihissalam bersamamu wahai Hassan. Mengapa di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Hassan bin Thabit agar diberi kekuatan, diberi bantuan dengan pertolongan Jibril? Mengapa dikhususkan Jibril? Mengapa tidak disebutkan para malaikat secara umum? Kata para ulama, sebab Jibril alaihissalam adalah pembawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya dari kalangan manusia, yang menjadi penghubung antara Allah azza wa jalla dengan para rasulnya, para nabi dan rasulnya. Maka dialah Jibril alaihissalam yang senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada para rasulnya, dan membinasakan musuh-musuh para rasul yang mendustakan dakwah para nabi dan rasul itu. Dan itu sejak dahulu kala. Oleh karena itu Yahudi benci sekali pada Jibril, karena Jibril alaihissalam beliaulah yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembawa wahyu kepada rasul-rasul sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Rasulun al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain di sana menjelaskan ya, dengan tegas yang menunjukkan bahwa diperbolehkannya mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Bada'ul Khalq dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab,
Kata beliau, marra Umaru fil masjid wa Hassan yunshid. Suatu ketika Umar bin Khattab berlalu di masjid, sementara Hassan bin Thabit di dalam masjid sedang mendendangkan syair-syair. Hassan bin Thabit, Umar lewat. Beliau khawatir jangan sampai Umar mengingkari apa yang dilakukan oleh Hassan bin Thabit yang mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Maka kata Hassan bin Thabit, kuntu unshidu fi wa fihi man huwa khairum minka. Aku dahulu biasa mendendangkan syair di dalam masjid ini, dan ketika itu di dalam masjid ada orang yang lebih baik daripada kamu, lebih baik dari engkau wahai Umar. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Hassan bin Thabit mendendangkan syair-syair itu, Rasulullah ada, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Hassan bin Thabit. Bahkan beliau mendukung, bahkan beliau memuji dan mendoakan Hassan bin Thabit. Ya. Ini agar kemudian Umar bin Khattab tidak menegur Hassan yang biasa mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Lalu ketika itu ada Abu Hurairah, maka beliau pun menoleh kepada Abu Hurairah. Lalu beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, anshuduka billah, asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Jadi untuk menguatkan ucapan beliau ini bahwa mendendangkan syair di masjid itu boleh, beliau meminta Abu Hurairah, aku bertanya kepadamu, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, apakah pernah engkau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni kepada Hassan bin Thabit, lakukanlah pembelaan terhadapku, ya Allah kuatkanlah Hassan bin Thabit dengan pertolongan Ruhul Qudus alaihi salam. Maka dijawab oleh Abu Hurairah, na'am, iya. Jadi hadis ini ada versi lengkapnya, namun tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, disebutkan dalam bab yang lain. Jadi saling melengkapi. Nah, jadi seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk membuka lembaran-lembaran Sahih Bukhari. Seorang kalau sekedar melihat kepada bab yang disebutkan Imam Bukhari kemudian berupaya untuk menyesuaikan dengan hadis yang beliau sebutkan, mungkin dia akan jadi bingung. Ini babnya berbicara tentang hukum bersyair di masjid, melihat teks hadisnya kok tidak ada, tidak ada penyebutan mendendangkan syair di masjid. Jadi ternyata Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya pula, tapi di bab yang lain. Seakan-akan beliau hendak mengajak kita jangan hanya melihat di matan hadis yang ada di bab itu, lihat di bab yang lain. Nah, di bab yang lain itu jelas sekali menunjukkan bahwa Hassan bin Thabit sedang mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Ya. Lalu beliau mengatakan, aku melakukan ini dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapanku, dan beliau tidak mengingkari. Tidak adanya pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau setuju. Bahkan beliau mendoakan, bahkan beliau menganjurkan dan meminta kepada Hassan radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, itu menjelaskan mengapa Hassan menyebutkan ini ketika Umar lewat. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad itu disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab lewat, lalu Hassan bin Thabit sedang mendendangkan syair di dalam masjid, itu sempat diperhatikan oleh Umar, ya, seakan-akan beliau mengingkari gitu, ya, kayak dipelototi gitu. Ngapain dendangkan syair dalam masjid? Dalam masjid baca Quran, berzikir, kok ini mendendangkan syair-syair? Nah itu. Nah, Hassan bin Thabit melihat, wah, ini nampaknya Umar mengingkari apa yang beliau lakukan. Maka beliau pun menerangkan,
aku dahulu melakukan ini dalam keadaan di masjid itu ada orang lebih baik daripada kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meminta penguat dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mempersaksikan bahwa benar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan demikian kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassanin minbaran fil masjid yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau qalat yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kesempatan mimbar untuk berdiri di atas mimbar untuk Hasan bin Thabit di dalam masjid, di mana beliau berdiri di atas mimbar sambil mendendangkan syair-syair pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lebih menguatkan lagi, diberi kesempatan khusus, diberi mimbar untuk Hasan bin Thabit, silahkan menyampaikan syair-syairnya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, menunjukkan hal ini diperbolehkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ayyidu Hassan biruhil quds ma yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menguatkan Hassan dengan pertolongan Ruhul Qudus selama dia melakukan pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Jabir bin Samurah, kata beliau, syahidtu Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min 100 marrah fil masjid wa ashabuhu yatadhakaruna asy-syi'ra wa asya' min amri al-jahiliyyati farubbama tabassama ma'ahum. Aku pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Lebih dari 100 kali. Ini menunjukkan bahwa hal ini memang biasa terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali di dalam masjid. Para sahabatnya sedang murajaah, sedang mendendangkan bait-bait syair. Yang ini menyampaikan syair-syairnya, yang ini menyampaikan syair-syairnya, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan di zaman jahiliyah. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum bersama mereka. Tersenyum merupakan bentuk takrir, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari dan menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mendendangkan syair-syair tersebut. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu fayatahaddatsu ashabuhu wa yadhkuruna hadits al-jahiliyah wa yunshiduna asy-syi'ra wa yadhhakun wa yabtasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau telah selesai mengerjakan salat subuhnya, beliau duduk di masjid di tempat beliau salat hingga terbitnya matahari. Lalu para sahabatnya berbincang-bincang. Di antara para sahabat, mereka menyebutkan tentang perkara-perkara yang pernah terjadi di masa jahiliyah sambil mereka mendendangkan syair-syair dan mereka tertawa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum bersama mereka.
Tertawanya Rasulullah adalah senyuman. Ini juga menguatkan apa yang kita sebutkan, bahwa mendendangkan syair, apalagi syair-syair yang di dalamnya terdapat hikmah berkaitan dengan tauhid, berkaitan tentang keimanan dan yang lainnya, ini merupakan hal yang diperbolehkan. Oleh karena itu Nabi SAW tidak mengingkari. Maka berdasarkan riwayat-riwayat ini, jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan boleh. Tidak mengapa seorang mendendangkan syair-syair yang hukumnya mubah di masjid-masjid. Namun ada sebagian riwayat yang menunjukkan adanya larangan mendendangkan syair di dalam masjid. Seperti diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ayyun syada fil masjidil ash'aru, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Nah, gimana dengan hadis ini? Sementara hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bolehnya mendendangkan syair-syair. Hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, meriwayatkan bahwa Nabi melarang untuk mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis yang melarang ini itu tidak bisa mengalahkan kekuatan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi yang menunjukkan bolehnya. Hadis yang menunjukkan larangan ini di luar Bukhari Muslim. Berbeda dengan hadis yang menunjukkan diperbolehkannya, disebutkan dalam Sahihul Bukhari, disebutkan dalam Sahih Muslim dan dalam kitab-kitab sunan yang lain. Sehingga kalau dikatakan hadis ini sahih pun, atau hadis ini bisa dijadikan sebagai alasan, tidak bisa mengalahkan kekuatan riwayat-riwayat yang membolehkan. Ya. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa dalam riwayat ini ada pembicaraan tentang hukum riwayatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, anna ahadithar rukhsati sahihatun kathirah fala tuqawimu ahadithal karahah fi asanidiha wa sihhatiha. Bahwa hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya mendendangkan syair di masjid itu banyak dan sahih, sehingga tidak bisa dibentrokkan dengan hadis-hadis yang menunjukkan larangan atau tidak disukainya yang di dalam sanadnya ada pembicaraan dalam kesahihan. Itu pun kalau ini sahih, kata para ulama, kalau riwayat yang melarang mendendangkan syair di masjid itu sahih, maka para ulama membawa kepada makna yang lain, yaitu larangan mendendangkan syair-syair yang tidak sepantasnya untuk diucapkan di masjid. Misalnya syair-syair tentang menyebutkan tentang wanita, ya namanya di masa jahiliyah macam-macam juga itu, ya kandungan-kandungan syairnya macam-macam, ya tentang penyebutan wanita, tentang aurat wanita, tentang ini, tentang itu, macam-macam. Yang seperti ini yang dijauhkan dari masjid. Adapun dendangan-dendangan syair yang di dalamnya berisi hikmah, masalah tauhid, aqidah, iman, fikih, hadis, usul fikih, atau yang lainnya yang di dalamnya terdapat manfaat, maka tidak mengapa insyaallah. Dan itulah yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ini kaitannya dengan syair-syair
Jangan sampai kemudian nanti ada yang menjadikan sebagai hujjah, masuk ke masjid, aku cinta padamu, karya fulan, ciptaan fulan bin Allah, lagu ini, lagu itu. Nah, baru dari pasar, dari mall dengarkan lagu, pulang masuk masjid dendangkan lagu, ya, dengan alasan loh di zaman Rasulullah syair aja bisa didendangkan. Ya. Kamu dengar lagu apa? Nah, jadi nggak bisa disamakan, apalagi kalau sampai disertai musik. Nah, jadi syair itu sekedar apa ya? Sekedar kalimat-kalimat yang menimbulkan semangat, menumbuhkan semangat seorang, apakah dalam menuntut ilmu atau dalam hal-hal yang lainnya. Nah, tidak sampai kepada apa yang menjadi kebiasaan sebagian orang, mendengarkan nasyid yang disebut nasyid Islam. Nah, sampai dijadikan sebagai wasilah, sarana dakwah, kasidah, sarana dakwah, musik Islami, nyanyian Islami. Nah, kalau dia sedang membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran biasa aja dia, tapi kalau mendendangkan nasyid sampai nangis. Katanya nasyid itu menyentuh hati. Kalau baca Quran seakan-akan jadi buayan tidur, pembawa tidur saja. Nah, tidak menyentuh hati. Nah, ini bahaya, ini penyakit. Penyakitnya orang-orang sufi dahulu yang diingkari oleh Al-Imamul Muttalibi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada saat beliau meninggalkan Baghdad untuk berangkat ke Mesir. Beliau keluar meninggalkan Baghdad sambil beliau mengatakan, laqad kharajtu min Baghdad wa qad ahdathatiz zanadiqatu syai'an yusammunahu as-sama' yasrifuna an-nas 'anil Qur'an. Aku keluar meninggalkan Baghdad, orang-orang zindiq, mereka telah membuat satu amalan baru yang mereka sebut as-sama', juga disebut al-mughabbir. Al-mughabbir, mengapa disebut mughabbir? Dari kata gubar. Gubar itu debu, karena orang-orang yang mereka kaum zindiq yang ada di Baghdad ketika itu ya, itu alasannya untuk menarik minat para pemuda, orang-orang yang sudah lupa dengan Al-Quran, agar mereka kembali kepada agama Allah. Maka dibuatlah ya apa yang disebut as-sama', kalau sekarang bahasanya nasyid, yang ketika mereka mendendangkan, saking semangatnya mereka, itu kaki mereka hentakkan di tanah, menyebabkan debu itu berterbangan di sekitarnya. Maka yang disebut at-taghbir atau al-mughabbir. Kata Imam Syafi'i, mereka telah memalingkan manusia dari Al-Quran. Ya. Jadi syair-syair ini hanya sekedar dendangan semata ya. Itu saja, bukan dijadikan sebagai wasilah dakwah, bukan dijadikan sebagai sarana untuk tazkiyatun nufus ya, untuk pembersihan jiwa, bukan. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, kata para ulama bahwa syair-syair yang seperti ini selama di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang haram, maka asal hukumnya mubah, tidak mengapa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, uju Quraisyan. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini mereka membuat syair-syair untuk membantah Rasulullah, menghinakan Rasulullah, merendahkan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, bantah mereka ini, sebutkan aib-aib mereka,
sebutkan kebobrokan mereka melalui bait-bait syair. Fa innahu ashaddu 'alaiha min rashqin bin nabl, karena sesungguhnya membantah mereka dengan bait-bait syair itu lebih berat mereka rasakan daripada anak panah yang dihunjamkan kepada mereka. Lebih pedih. Luar biasa ini ungkapan-ungkapan bahasa Arab ya kawan. Ya. Kadang-kadang kita kalau dalam puisi saja, bahasa Indonesianya kita, kalau ada orang membuat puisi atau membuat saja, membuat kata-kata yang menyentuh itu, ya, kadang-kadang menumbuhkan semangat, kadang-kadang ya ketika dia membuat suatu bantahan dengan kalimat-kalimat dalam bahasa kita saja, itu biasanya menyentuh, iya kan? Lah gimana dengan bahasa Arab? Ya, apabila seorang membuat syair-syair dengan bahasa yang fasih, dengan balaghah yang tinggi, luar biasa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu lebih menyakitkan mereka daripada hunjaman anak panah, lemparan anak panah. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari ada yang membantah mereka dengan syair-syair. Beliau mengirim utusan kepada Abdullah bin Rawahah. Ini juga dikenal sebagai ahli syair yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Rawahah membuat bait-bait syair, tapi belum membuat Nabi senang, belum membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa senang. Maka diutus lagi kepada Ka'ab bin Malik untuk membuat syair-syair bantahan terhadap kaum musyrikin, ya. Namun belum membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa senang. Sampai kemudian Rasulullah mengutus kepada Hassan bin Thabit. Maka Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qad ana lakum an tursilu ila hadzal asad adh-dharib bi dhanabih. Sudah waktunya, telah tiba waktunya kalian mengirim kepada singa ini. Maksudnya dia menamakan dirinya singa, singa yang akan memukul orang-orang kafir Quraisy dengan ekornya. Lisan beliau, maksudnya beliau ungkapkan dengan ekor singa, ya. Baru dengan ekornya, belum dengan cakarnya ini. Thumma adla'a lisanahu, lalu beliau pun mengeluarkan lisannya sambil beliau menggerakkannya, ya. Lalu beliau mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi la afriyannahum bilisani faryal adim. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku akan memotong-motong mereka dengan lisanku seperti dipotong-potongnya kulit. Maksudnya aku akan membuat bantahan yang jitu, yang menjadikan mereka itu bungkam. Nah, walhasil setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Hassan bin Thabit, ya, dan beliau mengatakan, inna ruhal qudsi la yazalu yu'ayyiduka ma nahfahta 'anillahi wa rasulih, bahwa sesungguhnya Ruhul Qudus yaitu Jibril senantiasa memberi dukungan kepadamu selama engkau melakukan pembelaan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Hassan bin Thabit pun mendendangkan syair-syairnya. Di antara syair yang beliau ciptakan, beliau mengatakan, hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dzakal jazaa'u, hajauta Muhammadan barran hanifan Rasulullah shimatuhul wafa'u, fa inna abi wa walidahu wa irdi li'irdi Muhammadin minkum wiqa'u, fakiltu bunayyati illam tarawha tuthiru an-naq'a min kanafay kada'i, yubarina al-a'innata mus'idatin ala aknafiha al-asalu adh-dhima'u, tadhallu jiyaduna mutamattiratin tulaqtimuhunna bil khumurin nisa'u, فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، يلاقى كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء.
panjang sekali, kalau kita terjemahkan pun agak panjang ini. Intinya bahwa beliau di dalamnya menerangkan tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membantah kaum musyrikin yang telah merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam memiliki akhlak yang mulia. Ya. Intinya bahwa mendendangkan syair-syair yang seperti ini itu diperbolehkan, tidak jadi masalah. Dan di zaman Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, hampir setiap hari, ya, hampir setiap hari, kadang-kadang ada di antara santri, ya, ingin membacakan apa yang dia buat dari bait-bait syair, lalu diperintahkan oleh Syekh untuk maju di depan, lalu beliau pun membacakan bait-bait syair yang dia buat. Dan hal itu tidak mengapa, insyaallah taala. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina